sebuah fatwa baru di tahun 2023. Seorang ustadz mengatakan Tritunggal itu ketika Allah turun ke dunia jadi Muhammad. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya, nah, Besem Ha'af, Fehaben, Sarwah Kodes Elohim Echad, Bismil Ab wal Ibn wal Rohul Kudus Ilahun Wahid, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Itulah Trinitas yang kudus, iman kekristenan. Jika ada yang menolak Trinitas dan tidak mengakui Trinitas, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti dia bukan Kristen, karena dia sudah menyangkal Trinitas tersebut. Baik, dia topik pada hari ini ya, karena apa? Karena banyak dongeng-dongeng katanya ya, dongeng-dongeng di dalam kitabnya, sehingga mereka meninggalkan kitabnya, meninggalkan ajarannya yang mereka nilai yaitu dongeng. Termasuk nanti kita akan dengarkan tentang dongeng naiknya Isra Mi'raj itu, apakah benar atau tidak. Ya, kita harus membuktikan semua. Ya, karena apa? Karena kita berbicara dengan fakta dan bukti sejarah, bukan omong kosong. Jadi kita akan membuktikan benar nggak bahwa cerita itu dongeng atau tidak. Karena apa? Karena di dalam Alkitab kita sudah diajarkan bahwa jangan percaya kepada dongeng-dongeng. Sebelum kita masuk, kita baca dulu Alkitab kita. Kenapa? Kita diajarkan untuk kita tidak sibuk atau kita tidak percaya kepada dongeng-dongeng, yaitu ajaran sesat tentang dongeng-dongeng tersebut. Nah, kita akan baca dari 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 11 ya. Ayat 3 sampai dengan 11 kita akan baca. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 11. Saya share screen dulu. Baik. Ya, di sini di 1 Timotius 1 ayat 3 11 perikopnya adalah ajaran sesat. Mengenai ajaran sesat. Ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajar tempat ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Elohim Allah dalam iman. 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 1 Timotius ini kan Rasul Paulus sedang menuliskan ini semua. Ya. Ayat 6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Jadi kita jangan tersesat dalam omongan yang sia-sia, dongeng-dongeng, omong kosong dari antah berantah yang tidak pernah bisa dibuktikan dan tidak pernah ada bukti dan saksinya, apalagi bukti-bukti, fakta, data, sejarah. Omong kosong. Ya. Ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kembangkan. Inilah para penyesat, para channel-channel sampah, ya,
umat-umat keledai dungu yang mereka seolah-olah tahu hukum Taurat. Mereka selalu mengatakan kami ini mengikuti hukum Taurat. Kami puasa, kami disunat. Tapi omong kosong semua. Karena mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Bahkan mereka mengajari kita orang Kristen. Kami ini yang mengikuti hukum Taurat. Kami ini yang mengikuti Bapak Abraham karena kami disunat di ini, kami haram makan babi. Pala lu bau menyat. Karena keledai dungu ini tidak tahu, ya, makanya tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi mereka kemukakan semua adalah kedunguan dan kebodohan mereka. 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu memang hebat. Tetapi harus tepat digunakannya. Harus pada konteksnya. Harus pada jalurnya. Bukan main comot. Cuman hanya ambil babi haram dicomot. Tetapi yang lain dimakan. Di dalam hukum, di dalam Taurat, di dalam imamat, babi itu haram. Kelinci haram. Tidak boleh, lokosian, tidak bersih. Belut, tidak bersih. Kelinci tidak bersih, onta tidak bersih. Ya, terus kemudian kepiting, udang. Tapi keledai dungu cuma mengatakan bahwa kami haram makan babi. Tapi belut, lele, gabus, kepiting, cumi-cumi disikat. Itulah manusia-manusia dungu yang tidak mengerti hukum Taurat. Karena di ayat 8 dikatakan kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya. Mereka babi haram, tapi babu halal. Babu mereka makan juga. 9, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Jadi kalau ada keledai dungu yang berteriak-teriak, dia menjalankan hukum Taurat, dan dia katanya sunat, dia haram makan babi, berarti dia adalah orang pembunuh pada umumnya. Karena hukum Taurat itu untuk insaf, untuk sadar akan semua dosa-dosa. 10. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ya. Jadi mereka bangga dengan itu semuanya. 11. Yang berdasarkan Injil dari Allah, dari Elohim yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi hukum Taurat itu baik, bagus, kalau dijalankan pada tempatnya. 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jangan percaya dongeng omong kosong. Ada orang bisa naik ke surga, naik keledai kepala manusia, kepala perempuan. Omong kosong. Itu tahyul, cerita dongeng nenek-nenek. 2 Timotius 4 ayat 4 mengatakan jelas, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Keledai-keledai dungu ini, mereka dikasih kebenaran tentang Yesus yang adalah jalan dan hidup dan kebenaran, Siratal Mustaqim itu, mereka menghujat, mereka menista, mengatakan Yesus begini, Yesus begitu. Tetapi untuk dongeng omong kosong, yang ada keledai kepala perempuan naik ke surga, langit ketujuh, mereka percaya itulah manusia
keledai dungu, dan paling bodoh di dunia. Kemudian Titus 1 ayat 14. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Hukum Taurat itu adalah hukum bagi bangsa Yahudi. Itu hukum-hukum manusia yang mereka buat dengan 613 miswak yang mereka lakukan. Tetapi mereka berpaling dari kebenaran. Mereka tidak menerima Yesus Sang Mesias yang sudah datang. Mereka menolak Yesus bukan Mesias. Mesias yang mereka tunggu sesuai dengan kriteria mereka. Itulah orang-orang Yahudi. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Kita orang Kristen tidak boleh mengikuti dongeng-dongeng omong kosong. Dongeng yang katanya Yesus berbicara dalam buayan. Dongeng yang Yesus katanya lahir di bawah pohon korma di antah berantah. Terus dongeng Yesus katanya menciptakan burung dari tanah liat. Itu omong kosong semua. Jangan percaya. Maka 2 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, Yesua HaMasiah sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Haleluya. Jangan percaya dongeng-dongeng. Dongeng omong kosong. Yang percaya dongeng hanya keledai dungu, kerbau dungu. Jangan percaya. Karena kita sudah diajarkan tidak mengikuti dongeng isapan jempol manusia. Apalagi dongeng manusia sampai ke langit ketujuh dalam satu malam kembali lagi. Itu dongeng omong kosong orang gila. Jangan percaya. Ya, jadi Alkitab sudah memberitahukan kita. Jangan percaya dongeng omong kosong. Itu dongeng orang-orang tidak waras. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King. Ada yang mau tambah? Halo Pak Lidara. Ya. Sebelum Pak King, boleh satu pujian Pak Lidara? Boleh, silakan. Ya, nyerobot Pak King ya, satu pujian untuk kita, untuk Indonesia. Amin. Silakan. Terdengar baik ya Pak ya, sudah ya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Yesusku, curahkan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia.
Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia penuh pertobatan bagi-Mu, Yesus. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Pujian yang luar biasa. Jadi tadi Pak Lidara membawa 1 Timotius 1 ya Pak Lidara ayat 3 ya. Mengenai ajaran sesat. Bahwa mereka mengklaim bahwa mereka pelaku Taurat. Ya, memang di kitab mereka tertulis bahwa mereka meyakini Taurat. Tapi Taurat yang mana yang mereka yakini itu? Yang kedua, Taurat itu tertulis di mana? Taurat itu Pak King, Taurat Tarut. Ya. Taurat Tarut Nah, itu yang kita mau pertanyakan Pak Lidara. Kalau mereka berkata mereka memiliki Taurat, Tauratnya di mana? Tolong tunjukin Tauratnya. Apa isi Taurat itu? Apakah 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai? Atau Taurat itu yang 613 mitzvot itu yang mana? Ini yang mereka tidak bisa menjelaskan kepada kita. Hanya katanya kitab terdahulu. Sebenarnya nggak ada korelasi dengan mereka. Kenapa? Karena Musa yang ada di Alkitab kita tuh nggak pernah ditambah AS oleh orang Israel, orang Yahudi. Karena Musa itu orang Yahudi, orang Ibrani. Itu nama Musa itu adalah nama orang Ibrani. Nggak pernah dia tambah AS. Sembarangan Musa, aja nambah-nambahin. Musa juga artinya ada Musa yang dihanyutkan di air. Diambil dari air. Diambil dari Ya. air dan tidak Jelas. pernah Musa itu bajunya dibawa lari batu omong kosong. Ya. Jadi ini yang membuat mereka bingung sendiri. Kalau mereka klaim itu, kita mau tanya, Abraham itu waktu dipanggil keluar dari Ur Kasdim, nama aslinya sebelum diganti oleh YHWH menjadi Abraham, nama aslinya apa? Belum lagi kita tanya sejarah silsilah Abram itu. Bukan saja dari Terah loh. Tetapi tarik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Mereka nggak memiliki itu. Data seperti kita punya nggak ada, berarti itu bukan orang yang sama. Tetapi orang yang diserupakan. Yang disama-samain oleh mereka dan ditambah-tambahin bumbu-bumbunya. Yang seperti dikatakan tadi Musa, yang ada di Taurat orang Yahudi maupun di kitab kita, Alkitab, karena sama ini kedua kitab ini, tidak pernah menampar malaikat maut sampai matanya copot. Nggak pernah ada itu. Berarti ini bukan Musa yang sama, tetapi Musa yang diserupakan seperti Isa dan Yesus. Isa itu bukan Yesus karena Isa itu lahir di zamannya Musa dan Harun yang mempunyai saudara perempuannya Miriam, seorang yaitu Nabiah yang tidak menikah seumur hidupnya. Nah, dari Musa, Harun, Miriam ke zaman Yesus berbeda 1500 tahun. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang Muslim. Mereka hanya taklid buta. Mereka pikir Musa itu adalah Musa AS itu yang tulis di Quran mereka. Salah. Musa yang ada di Taurat, Musa yang ada di Alkitab kita, Musa yang berbeda dengan Musa AS. Jangan disama-samain. Kisahnya pun juga berbeda. Sejarahnya pun juga berbeda. Cara membebaskan orang Israel pun berbeda dari Firaun. Nggak sama, dimirip-miripin. Nah, ini yang namanya tiru dan modifikasi. Jadi mari jangan menjadi umat taklid buta. Tapi jadilah umat yang cerdas. Ya, nolkan dulu. Kita belajar dulu. Ya, saya mau percaya sesuatu, saya belajar dulu. Sejarahnya saya belajar dulu. Islam sama Kristen duluan mana ada? Belajar dulu. Nabi-nabinya seperti apa? Belajar. Rasul-rasulnya seperti apa? Belajar. Bagaimana proses datangnya wahyu, perintah Tuhan, firman Tuhan itu bagaimana? Apa itu firman? Apa itu berfirman? Cari apa itu nabi, apa arti rasul. Apakah dua jabatan ini bisa disandang oleh seseorang? Nggak mungkin. Sejak zaman dahulu kala, ya zaman nabi-nabi tidak ada nabi yang mempunyai dua jabatan nabi dan rasul. Tidak ada, tidak pernah ada. Kalau kita tarik
dari kitab Taurat Musa, tidak pernah ada seorang nabi yang mempunyai jabatan nabi dan rasul, nggak ada. Kecuali di kitab dongeng. Nah, ini harus mereka buktikan kepada kita. Zaman sekarang ini Palidara dan teman-teman main data saja sama mereka, jangan main congor. Kalau main congor mereka juara takia. Tapi kalau main data hancur mereka, gombal-gambul mereka. Kita tanya aja, ya kan? Abraham, ayo Abraham sebelum mengganti nama Abraham, siapa di seberang sana? Ibrim, tunjukkan buktinya. Kita punya bukti, kita punya data bukti sejarah. Ya, tidak bisa dibantahkan. Manuskripnya puluhan ribu lembar, masih ada sampai hari ini. Jadi jangan asal ngoceh, ngomong, klaim, tapi tidak bisa menunjukkan bukti. Itu namanya orang bodoh. Contoh begini Palidara. Saya datang ke rumah Palidara atau saya datang ke rumah Pak Wahyu. Saya bilang sama Pak Wahyu, Pak Wahyu, ini mobil yang Anda pakai, ini adalah punya saya. Lalu Pak Wahyu tanya dong, buktinya Anda punya mobil ini, apa dong? Nah, saya harus bisa membuktikan, saya tunjukkan STNK-nya. Saya tunjukkan BPKB-nya. Ini loh, kita cek nomor serinya mobil ini. Sama nggak dengan yang di BPKB saya? Warnanya sama nggak? Kalau sama berarti milik saya. Nah, kalau saya klaim sama Pak Wahyu, saya nggak bisa tunjukin STNK saya nggak bisa tunjukin surat kepemilikan saya, BPKB itu. Saya ini penipu apa bukan Pak Wahyu? Pasti penipu kan Pak Lidara, Ibu Fatima? Jelas. Begitu bukan kalau saya mau klaim, ini Musa adalah milik saya. Abraham orang saya, dia sudah muslim. Ya buktiin dong secara sejarah. Dia itu bangsa apa? Dia berbahasa apa? Di mana hidupnya? Pada abad berapa dia hidup? Buktikan dong. Siapa turunannya? Dari mana dia asalnya? Nggak bisa seperti gombal-gambul tiba-tiba kucuk-kucuk datang. Oh ini Musa. Loh, Musa punya orang tua loh. Musa punya sejarah loh. Bagaimana dia dipanggil sebagai seorang yang menjadi utusan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel? Ada. Nggak bisa kita hanya ngomong sepihak, oh Musa AS adalah orang Arab, berbahasa Arab. Loh, buktikan dulu. Musa itu orang mana? Dia berbahasa apa? Hidup di zaman apa? Inilah mereka gombal-gambul. Kenapa? Tidak diajarkan secara terbuka. Hanya dikatakan terima, telan, sudah selesai. Jangan banyak tanya. Baca saja biarpun ngerti nggak ngerti dapat pahala. Ini penyesatan. Ini penyesatan. Dan kesian bangsa kita ini kalau seperti ini modelnya, pengajarannya. Tidak beda sekali dengan di kekristenan. Kalau di Kristen kita disuruh bertanya. Bahkan bebas bertanya kepada pendeta. Bebas bertanya kepada orang Kristen. Bukan disuruh tutup-tutup. Kita ditanyain, kita jawab. Siapa Yesus? Siapa itu Yod Hei Vav He? Kita bisa jawab. Ya, kita bisa jawab apa itu firman? Apa itu berfirman? Kita bisa jawab. Bagaimana kisah hidup nabi-nabi? Kita bisa jawab. Apa itu Taurat? Kita bisa jawab. Taurat yang mana yang lu mau? Data semua kita punya. Tapi kalau kita tanya mereka, gombal-gambul, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Hanya main klaim, kata Allah saya punya. Kata Allah saya yang miliki. Loh, Muhammad datang itu dia menambah SWT supaya membedakan dari pagan-pagan Quraisy dan pagan-pagan yang lain yang ada di Jazirah Arab sebelum Muhammad bentuk agama baru. Ini yang Anda harus pelajari. Jangan bilang, oh kata Allah itu milik saya, kembaliin dong. Lu yang mesti kembaliin. Karena itu lu curi dari pagan Quraisy. Lu colong dari Kristen Arab yang sudah lebih dahulu memakai kata Allah itu. Inilah yang mereka tidak tahu, sejarah, penggunaan kata Allah itu mereka nggak tahu, gombal-gambul, mereka klaim-klaim sembarangan. Begitu kita minta bukti, lari sana, lari sini, akhirnya apa? Maki-maki, menghina, dia balik bilang kita menghina dia. Inilah umat taklid buta, umat dungu yang tidak tahu sejarah, tidak tahu kitab sucinya sendiri saja, dia nggak tahu. Begitu kita tanya saja, dia bingung 7 keliling. Begitu Pak Lidara, terima kasih. Lanjut teman-teman. Pak Lidara. Pak Lidara lagi bikin kopi. Lanjut Bu. Lanjut Bu Fatimah deh. Ya, baik. Terima kasih Pak King David ya, luar biasa. Tapi sebelum itu ya ke Bu Fatimah ya. Tadi Pak Wahyu lagi. Ya, jadi apapun dongeng-dongeng itu. Ada satu video sih ya. Kita akan lihatkan. Kita lihat bagaimana cerita, apakah benar atau tidak. Bahwa naik ke keledai bagal, yang sebesar bagal.
bisa sampai ke langit ketujuh. Islam. Untuk menghibur diri, Nabi Muhammad mengunjungi sepupunya, Ummu Hani. Dia adalah putri pamannya, Abu Talib. Nabi mengaguminya. Dia bahkan mencoba melamarnya di masa lalu, tetapi Abu Talib menolaknya. Assalamualaikum wahai Ummu Hani. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Rupanya, suami Ummu Hani, Hibarah, saat itu sedang tidak ada di rumah. Karena itulah Nabi Muhammad berani bermalam di rumahnya. Di ayat itu tentunya adalah kuil Solomon di Yerusalem. Kuil Solomon pertama dibangun di abad 10 sebelum Masehi, dan yang kedua di tahun 516 sebelum Masehi. Oh, Yerusalem begitu jauh. Namun kau sudah berada di sini, di antara kami sekarang. Bolehkah aku memanggil umatmu, untuk memberitahu mereka tentang perjalananmu itu? Silakan. Wahai orang-orang Bani Kapetik terbalik Bebin Luai, kemarilah, Muhammad ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Ya, aku tadi malam dibawa untuk melakukan perjalanan ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Engkau pergi ke Yerusalem, dari tempat tidur Ummu Hani. Apa? Lalu kau sudah kembali lagi di sini pagi ini? Apakah kau terbang atau gimana sih? Tidak, aku mengendarai hewan putih terbang bernama Burak. Dia lebih kecil dari bagal dan lebih besar dari keledai. Langkahnya menempuh jarak sejauh yang bisa dilihatnya. Wah, benarkah? Ya, Jibril dan aku terbang dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Aku berdoa di Bait Al-Maqdis dengan semua nabi lainnya. Bercanda nih. Mereka semua datang untuk menemuimu di Yerusalem. Setelah itu, Jibril membawaku ke langit pertama. Jibril meminta penjaga untuk membukakan gerbang untuk kami. Penjaga itu berkata, "Siapa kamu?" Dia berkata, "Jibril." Dikatakan, "Siapa yang bersamamu?" Dia berkata, "Muhammad." Ditanya, "Apakah misinya sudah dimulai?" Dia berkata, "Misinya telah dimulai." Jadi gerbang dibuka untuk kami. Dan di sana aku melihat Adam, yang menyambutku dan berdoa untuk kebaikanku. Wow, kau bertemu Adam. Kemudian aku dibawa ke langit kedua. Pintu gerbang dibukakan untuk kami. Dan di sana aku melihat dua saudara sepupu, Yahya dan Isa, yang menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Apakah ini benar? Kayaknya tidak. Di surga ke-6 aku melihat Musa, yang menyambutku dan berdoa untuk kebaikanku. Kemudian aku dibawa ke langit ke-7 dan aku bertemu Ibrahim. Kemudian aku dibawa ke Sidrat Al-Muntaha, dan aku melihat pohon bidara yang tidak boleh dilewati siapapun, dan daunnya seperti daun kuping gajah dan buahnya seperti kendi. Pohon itu diselubungi dengan perintah Allah, ia berubah-ubah, dan tidak ada makhluk Allah yang dapat menggambarkannya karena begitu pohon itu begitu indah. Lalu aku bertemu Allah di singgasananya. Al-Quran, Surah At-Talaq, ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit, berlapis-lapis, demikian juga untuk bumi. Perintah ilahi turun di antara mereka sehingga kau dapat mengetahui bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu dan bahwa Allah pasti meliputi segala sesuatu dalam pengetahuan-Nya. Menurut Al-Quran dan hadits, ada 7 lapis bumi, dan di atas bumi ada 7 lapis langit, dan di atas langit ada singgasana Allah. Allah mengatakan perintahnya 50 sholat setiap hari dan malam bagi umat muslim. Setelah itu aku turun dan bertemu Musa, yang berkata, "Apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu?" 50 sholat setiap hari. Umatmu tidak akan mampu melakukan 50 sholat setiap hari. Aku mencoba pada orang-orang sebelum masamu. Aku harus berurusan dengan Bani Israel dan itu sangat sulit bagiku. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah kepadanya untuk mengurangi beban umatmu. Jadi aku kembali, dan jumlahnya berkurang 10. Apa yang diperintahkan untuk Anda lakukan? 40 kali sholat setiap hari. Itu masih terlalu banyak. Kembalilah dan mintalah kepadanya untuk mengurangi beban umatmu. Jadi aku kembali, dan jumlahnya berkurang 10.
Proses bola-balik terus terjadi hingga turun menjadi sholat 5 waktu setiap hari. Itu masih terlalu banyak. Kembalilah kepada Tuhanmu untuk menguranginya lebih banyak lagi. Aku telah berkali-kali meminta sampai aku merasa terlalu malu. Aku terima dan tunduk pada keputusannya. Ketika aku pergi, aku mendengar suara berkata, "Aku telah menyatakan perintahku dan telah mengurangi beban para penyembahku." Setelah itu aku kembali pulang ke sini. Itu tidak mungkin. Butuh waktu sebulan dari sini untuk pergi ke Yerusalem. Dan kau bilang kau bolak-balik hanya dalam waktu semalam. Terbang sama burak. Banyak umat Islam yang meninggalkan Islam pada hari itu karena tidak percaya dengan perjalanan malam Nabi Muhammad. Ketika mereka bertemu Abu Bakar, mereka berkata, "Pernahkah engkau mendengar apa yang dikatakan temanmu? Dia bilang bahwa dia pergi ke Bait Al-Maqdis dan kembali ke Mekah hanya dalam 1 malam. Apakah dia mengatakan itu?" Ya. Jika dia memberikan kesaksian begitu, maka itu berarti dia mengatakan yang sebenarnya. Engkau percaya bahwa dia pergi ke Syam dalam 1 malam dan kembali ke Mekah sebelum pagi? Ya, aku percaya padanya, bahkan tentang sesuatu yang lebih dari itu. Aku percaya dia menyatakan wahyu yang datang kepadanya dari surga. Setelah itu, Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, tolong beritahu aku bagaimana bentuk Bait Al-Maqdis karena aku sudah pergi ke sana." Nabi menceritakan apa yang dilihatnya kepada Abu Bakar. "Engkau mengatakan yang sebenarnya. Aku ingat memang seperti itulah bentuknya. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah." Sejak saat itu Abu Bakar dikenal sebagai As-Siddiq, artinya, orang yang jujur. Namun, ada sedikit kejanggalan dari keterangan mereka. Kuil Bait Al-Muqaddas, atau kuil kedua di Yerusalem, telah diruntuhkan pada tahun 70 Masehi atau lebih dari 500 tahun sebelum klaim kunjungan pribadi mereka ke sana. Selain itu, tidak ada masjid yang pernah dibangun di Yerusalem saat itu. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dibangun pada 691 Masehi, atau 59 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi, itu bukan masjid yang disebutkan Nabi dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Lantas, bangunan ibadah apa yang sebenarnya ia kunjungi, masuki, dan lakukan sholat sebelum naik ke surga? Karena bangunan itu tidak pernah ada, kita tahu bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar berbohong ketika mereka menjelaskan bagaimana bentuk Bait Al-Muqaddas. Karena Al-Isra tidak pernah terjadi, maka Al-Mi'raj juga tak pernah terjadi. Seluruh cerita hanyalah fiksi belaka. Baik Quran maupun hadits hanya mengarang saja tentang peristiwa ini, dan keduanya tidak dapat dipercaya sebagai informasi yang dapat diandalkan tentang kehidupan Muhammad dan umat muslim yang terawal. Bisa jadi para pemuka Islam menyisipkan surat Al-Isra ayat 1 dalam Al-Quran setelah mereka membangun Masjid Al-Aqsa. Orang-orang muslim itu tanpa malu dan dengan licik menambahkan kisah-kisah ke dalam teks Al-Quran dan menyampaikannya sebagai wahyu dari Tuhan. Kisah Isra Mi'raj menjelaskan bahwa alasan umat Islam sholat 5 waktu adalah karena Muhammad mengaku pernah menunggangi burak ke surga. Karena cerita ini terbukti tidak benar, lagi pula tiada bukti sejarahnya. Alasan sebenarnya Muslim sholat 5 kali sehari dan berwudu, mungkin karena Muhammad sangat terlibat dalam okultisme Sabi'in. Melalui 4 kerabatnya, kultus Sabi'an tampaknya memiliki begitu banyak pengaruh dalam kehidupan sehari-hari Muhammad, sehingga beberapa orang di sukunya sendiri menyebut Muhammad sebagai orang Sabi'in. Di dalam Quran, Muhammad mencantumkan kaum Sabi'in, tepat di samping kaum Kristen dan Yahudi. Umat Sabi'in berdoa 5 kali sehari dan melakukan wudu. Muhammad hanya meniru ritual agama sebelumnya dan menerapkannya ke Islam agama barunya. Dalam Sirah Al-Nabawiyah, Ibn Hisham menulis, Hunafa, atau Ahnaf, adalah sebuah kelompok kecil yang dimulai ketika 4 orang Sabi'in di Mekah setuju, keempatnya adalah Zaid bin Amr bin Nafil, Waraka bin Naufal, Ubaidullah bin Jah, dan Uthman bin Al-Huwarid. Keempat Sabi'in itu semuanya berhubungan dengan Muhammad. Waraka bin Naufal dan Utsman bin Al-Huwarid adalah sepupu Khadijah. Ubaidullah bin Jah adalah sepupu dari pihak ibu Muhammad. Muhammad menikahi jandanya, Ummu Habibah. Semua ini mengungkapkan hubungan erat antara Muhammad dan kaum Sabi'in terkemuka. Kisah tawar-menawar jumlah sholat dari 50 menjadi 5 jelas diambil dari Kejadian 18 ayat 23-32. Dalam pasal itu, Tuhan mengungkapkan rencananya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan kota-kota tersebut. Abraham meminta Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Misalkan ada 50 orang benar di dalam kota. Apakah engkau akan tetap menghancurkan tempat itu dan tidak menyelamatkan 50 orang benar yang ada di dalamnya? Jika aku menemukan di Sodom 50 orang benar, aku akan mengampuni seluruh kota itu demi mereka. Tawar-menawar berlanjut sampai ayat 32. Oh, janganlah engkau marah, dan aku meminta lagi untuk terakhir kali. Misalkan 10 orang baik ditemukan di sana. Demi 10 orang itu,
Aku tidak akan menghancurkannya. Kalian lihat proses tawar-menawar dalam kitab Kejadian, dari 50 menjadi 10 orang saleh, sangat mirip dengan proses tawar-menawar dalam hadits Bukhari dari 50 hingga 5 solat. Jelas bahwa kisah Bukhari diambil dari Kejadian 18 ayat 23-32. Karena tidak ada satupun bukti sejarah yang mendukung peristiwa Isra Mi'raj, maka kisah Nabi Muhammad dan beurak terbangnya hanyalah khayalan belaka, seperti kisah Aladin dan lampu ajaibnya, atau Alibaba dan karpet terbang ajaibnya. Ya, silakan Bu Fatimah Sa'diah. Shalom, Bu Fatimah. Salam semuanya. Selamat malam Pak Lidara, Pak David, Pak Alexis, dan juga Pak Wahyu Ilahi, dan juga teman-teman di live chat. Terima kasih. Luar biasa nih, kayak ada lagunya nih kayaknya nih. Saya ingat lagi lagu itu loh Pak. Kuda cantik di awan biru. Tiada yang mengganggu. Mantap, lanjut. Saya kira mau nyanyi tadi matanya merah. A minor Bu. Pernah tinggi tuh Pak, itu lagu saya. Kuda cantik di awan biru, siapa yang mengganggu? Asik. Iya itu jadi teringat itu ya, imajinasi anak-anak kan ada juga ya Pak. Kayak misalnya gini, saya pernah menemukan anak kecil tuh ngomong gini, gimana sih caranya bikin adik kecil gitu kan? Dari tepung kata dia, terus digumpal-gumpalin, terus jadi deh dedek kata anak kecil itu kan. Nah ini saya juga berpikir bahwa imajinasi orang dewasa yang dikemukakan kemudian dijadikan suatu iman ya. Contohnya kayak semacam nanti surga itu penuh keindahan, penuh hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan di dunia, maka di sana tuh semua terpenuhi termasuk hawa nafsu. Nah ini artinya imajinasi orang dewasa yang mohon maaf mungkin dalam sisi otaknya dia mungkin penuh imajinasi itu, sehingga karena orang tertentu memiliki kuasa untuk mencatat atau untuk menyampaikan sesuatu imajinasinya, kemudian dijadikan keyakinan yang bahkan ya itu tadi sesuai judul ya, tidak masuk akal gitu loh. Nah, kemudian saya juga melihat ada hal-hal yang tidak masuk akal di sini tuh gini Pak ya, contoh ya, ini hal-hal yang membuat orang tuh mungkin zaman internet ini banyak sekali orang yang akan berpikir waras karena ketika ajaran ini semakin dikemukakan semakin nggak masuk akal ya. Nggak masuk akalnya ya dari satu pertama mungkin tentang proses pewahyuan yang sama sekali tidak menghadirkan saksi ya. Nah kemudian tentang mujizat ya, mujizat salah satunya tadi ya tentang proses Isra Mi'raj itu ya yang diceritakan, kemudian belah bulan gitu ya, yang diceritakan begitu luar biasa gitu ya, tapi itu tanpa ada manfaat. Ya. Bu, bukan belah bulan, motong martabak terang bulan. Itu juga ada istilahnya juga Pak, katanya belah duren. Pak, kalau martabak memang kalau waktu dibelah kan sang Nabi lihat ada lubangnya Pak, gua hironya Pak. Ayo. Jadi semuanya nyambung ya ke arah situ ya, kayak tadi tuh ketika dia menyampaikan orang kepada orang di saat itu, dia katanya terbang ke langit naik buruk dan segala macam. Ternyata ada saksi yang lain melihat bahwa dia sudah menginap di rumah Umi Hani gitu kan. Jadi intinya tuh kayak sesuatu yang mengarah ke hal-hal yang apa ya namanya ya, jorok itu ya dijadikan lain ya, kayak semacam dia naik kudanya cantik kayak gitu kan. Terus udah gitu belah bulan, jangan-jangan belah durian kan kita nggak tahu ya kan. Semuanya mengarah ke situ gitu loh. Nah kemudian saya lanjutkan kembali ya hal-hal yang nggak masuk akal itu tadi tentang mujizat yang tanpa faedah, nggak ada faedahnya. Coba bayangkan kalian, misalnya belah bulan, apakah belah bulan itu berfaedah? Sedangkan para nabi ya, kalau kita tahu ya, salah satunya adalah Musa ketika melakukan mujizat membelah laut, itu bukan tidak bermanfaat, tetapi karena Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Mesir ya, termasuk Raja Fir'aun pada saat itu ya, ingin membebaskan bangsa pilihannya melalui mujizat yang tidak pernah terjadi lagi kepada siapapun gitu ya, terbelah itu lautnya gitu ya. Itu kan ada manfaatnya gitu loh. Jadi bukan cuma dongeng, saya tadi belah bulan kayak gitu-gitu, saya tadi terbang naik buruknya cantik, buruk berkepala manusia yang cantik. Nah ini kan sebenarnya kayak itu hal-hal yang mungkin dikatakan sesuai judul tadi ya, semacam dongeng yang dijadikan kitab, nah kemudian diimani dan meresap di otak kepala
saudara-saudara kita, termasuk kepala saya dulu begitu kan, hampir saya juga nggak akan sempat untuk mempertanyakan hal itu tuh benar apa enggak gitu ya. Tapi ya kita percaya bahwa internet ya buatan orang-orang non muslim ini ya, ini membuktikan bahwa mereka sudah cerdas dari sejak dulunya. Nah, salah satu kecerdasannya itu ketika para Yahudi itu mengatai, maaf ya dalam Quran ya, mengatai Muhammad itu sebagai orang gila. Nah, kenapa dikatakan orang gila? Karena apa yang dia diceritakan kepada orang-orangnya itu sangat aneh. Salah satunya adalah ketika dia mengimani Maria sebagai ibunya Yesus itu adalah sebenarnya Miriam gitu loh. Miriam ya saudaranya Harun gitu ya. Makanya ayahnya pun juga bin Imran gitu kan. Ini hampir ada kesamaan dalam sejarah. Harun itu kan ayahnya Amran namanya ya. Nah, ke situ makanya disebut dia orang gila. Nah, kemudian Muhammad sering menceritakan sesuatu hal-hal yang seperti tadi, salah satunya tentang kisahnya ketika dia katanya Isra Mi'raj, sebelah bulan ya, hal-hal yang diceritakan itu sama sekali tidak pernah disaksikan. Coba bayangin nggak teman-teman, kita ada gerhana bulan saja ya. Sekarang itu kan banyak lampu-lampu yang begitu hampir tidak bisa melihat bintang-bintang gelap. Apalagi zaman dulu itu kan gelap senyap gitu ya, nggak ada lampu-lampu seperti sekarang gitu ya. Itu jelas kalau yang namanya bulan itu sampai terbelah, pasti orang lain akan heran gitu loh. Dan orang akan melihat bahwa yang membelah itu Muhammad, gitu kan. Nah, ini gak ada misalkan ya kejadian kejadian gerhana misalkan, terus kita bisa katakan, oh itu yang membelah tadi Pak Lidara tadi tuh Pak Lidara. Mana bisa begitu? Bagaimana orang itu bisa melihat bahwa itu perbuatan Pak Lidara kalau toh pun benar-benar bulan itu terbelah, ya kan? Kalau misalnya planet itu mengalami perubahan, orang juga akan melihat memang planet itu mengalami perubahan, tetapi kan kita tidak tahu siapa yang merubah dan siapa yang melakukan itu kan gitu ya. Nah, ini kok orang bisa percaya saja apa yang diceritakan tadi, saya membelah bulan gitu kan. Nah, kemudian dia minta dukungan orang lain atau teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk mendukung pernyataan dia supaya dirinya itu bisa dipercaya untuk dijadikan pemimpin, bahkan dijadikan suatu geng sekelompok gitu ya, bisa mempengaruhi orang banyak gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa sejarah-sejarah yang dilakukan oleh Muhammad itu selalu dengan peperangan. Nah, ini saya ketika terbayang seandainya ya kisah ini divisualkan gitu ya, saya melihat bahwa tokoh ini adalah tokoh yang memiliki memiliki posisi sebagai gelar apa ya, maksudnya di situ ya, ya seperti itulah ya. Kalian bisa, nanti kita salah juga ngomong ya, kadang-kadang kalau divisualkan itu akan terlihat sangat jelas sebagai figur apa dia ini ketika divisualkan ya. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang dilakukan, peperangan dan lain sebagainya, tentang perampasan, jual budak, kemudian intimidasi dan lain sebagainya, dan itu kita bisa lihat dari Quran maupun hadis gitu loh. Nah, ini harusnya internet ini benar-benar menyingkap semua tabir yang selama ini hampir-hampir orang tidak pernah mau tahu, bahkan tidak sempat untuk mempertanyakan. Bahkan akal kita tuh mungkin sudah capek untuk pikir karena sudah capek ke hafalan, capek ke ritual-ritual yang mereka sajikan gitu ya. Sholat 5 waktu, kemudian ada sunnahnya. Kenapa? Mereka mengejar pahala. Jadi ketika mereka supaya mendapatkan pahala yang lebih sempurna, selain 5 waktu, mereka juga melakukan ada sholat tahajud yang pahalanya lebih daripada sholat biasa gitu kan. Nah, kemudian ada lagi lakukan ritual-ritual yang pokoknya banyak banget Pak di situ tuh. Seolah-olah mengarahkan orang itu lebih ke beragama saja, sibuk dengan ritual-ritual itu saja gitu loh. Makanya tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad, katanya dia menawarkan tentang sholat dari 50 kali menjadi 5 kali dan sebagainya. Itu saya rasa ada unsur-unsur yang memang suatu hal yang diada-adakan gitu loh. Selanjutnya tentang pahala yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal di sini yang akan membawa orang akan berpikir di zaman internet ini sehingga menimbulkan banyak orang murtad. Kalau orang berpikir ya, ini semoga orang banyak berpikir. Contoh, ketika kita membunuh cicak kemudian dapat pahala. Nah, ini sebenarnya dongeng-dongeng yang seharusnya tidak ada kaitannya sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali, kemudian dijadikan dasar iman mereka bahwa membunuh cicak itu akan mendapatkan pahala gitu ya. Ini sangat lucu. Nah, kemudian lagi cebok pakai batu itu adalah sunnah Rasul dan lain sebagainya. Ini sebenarnya hal-hal yang dongeng yang sebenarnya tidak ada manfaat, karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang Maha Tahu bahwa di zaman sekarang ini batu itu tidak lagi berlaku nanti, maksudnya untuk cebok misalkan. Karena Tuhan kita tahu. Jadi ketika dia berfirman itu menyampaikan sesuatu hal yang berfaedah saja dan bukan anfaedah. Itu ada Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang perlu dipertanyakan adalah
memberikan memberikan aturan-aturan yang non faidah gitu ya. Ya saya nggak tahu sih, mungkin memang bukan perintah Allah, tetapi di situ dalam hadis artinya itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sendiri sehingga dijadikan suatu sunah-sunah yang berpahala begitu. Ini yang nggak masuk akal dan ini bisa dikategorikan sebagai dongeng. Mohon maaf nih, jelas gak nih teman-teman apa yang saya sampaikan? Takutnya nanti kurang jelas. Sangat jelas sekali. Iya. Clear and clean. Siap. Paham Saya lanjutkan semua. kembali boleh Pak? Saya lanjutkan Lanjut. boleh? Ya, saya lanjutkan kembali. Ini adalah agama-agama yang saya katakan ini penuh banyak dongeng dan nggak masuk akal ya. Kelimanya adalah tentang hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang bisa dikatakan sama aja dodol kalau saya katakan. Nah, karena yang disebut hukum perkawinan yang kudus adalah ya satu pasangan. Ya, jadi sepasang laki-laki dan perempuan, suami istri. Jadi bukan suami dan istri-istri, atau bahkan mereka mengatakan bahwa suami istri tapi boleh di sana memakai aturan mut'ah, memakai aturan sirih gitu dan lain sebagainya. Ini saya rasa yang salah satunya tadi yang saya sampaikan di awal imajinasi seseorang yang kebetulan memiliki potensi mungkin memiliki hasrat pada saat itu sehingga dengan mudahnya menyampaikan hal itu gitu ya. Itu saya rasa memang agak sulit dipercaya kalau bukan hanya sekedar imajinasi atau dongeng. Ini nggak masuk akal karena yang disebut sakral atau kekudusan ya otomatis ya memang hanya suami istri. Entah di situ istrinya mungkin sudah gendut, entah istrinya sudah mungkin rasanya sudah peyot dan lain sebagainya. Disitulah ya memang harus kita taat gitu loh, maksudnya setia gitu loh kepada pasangan kita. Itulah yang dimau Tuhan sesuai hukum yang pernah dikemukakan Tuhan kepada Musa, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Artinya Allah kita yang juga tidak mau didua, maka manusia pun juga gak mau didua karena manusia itu dicipta serupa dan segambar Dia. Seperti itu ya. Ini yang lebih masuk akal. Tetapi yang gak masuk akal ya anehnya kenapa ajaran ini cenderung lebih menguntungkan laki-laki saja. Nah, itu perlu dipertanyakan. Takutnya yang membuat ayat ini memang laki-laki kan gitu ya. Yaitu ya maaf aja, silakan mungkin teman-teman di sana penerimaannya seperti apa, silakan menyelidiki apakah ada Quran itu aturan-aturan untuk laki-laki. Misalkan gini. Si suami memiliki kesalahan, apakah ada turun ayat bahwa suami itu harus dihakimi? Gak ada kan? Nah, adanya perempuan ketika melakukan kesalahan boleh dipukul, boleh dihukum, bahkan boleh sampai mati gitu kan. Ini artinya memang cenderung seorang laki-laki yang memiliki karakter mungkin pemarah atau mungkin keinginan dia untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya, maka muncullah tulisan-tulisan itu yang mengarahkan pada diskriminasi pada wanita. Itu menurut saya ya. Nah, kemudian selanjutnya ini tentang kecenderungan lagi udah ya. Klaim tentang kitab penyempurna. Klaim tentang kitab penyempurna juga tidak pernah ada terbukti karena kita bisa melihat bahwa bukan sejarah, mereka nggak mau disebut sejarah. Cerita-cerita yang dituliskan dari tokoh-tokoh bangsa Israel kemudian berpindah di buku itu yang menjadi bahasa Arab, tetapi kisah-kisahnya terpenggal-penggal ya. Kemudian dari kisah cerita surat A misalkan. Kemudian di dalamnya tuh rinciannya tidak berurutan gitu ya, tapi campur aduk. Tiba-tiba kisah Musa, tiba-tiba kisah Abraham, tiba-tiba kisah Isa gitu ya, tiba-tiba kisah Yahya gitu ya. Nah, ini sangat berbalik atau kebalikan dari klaim sempurna itu gitu loh. Lalu kemudian klaim kenabiannya, yang ini yang saya katakan ini ya salah satunya hal yang tidak masuk akal dan penuh kedongengan. Mereka selalu mengimani bahwa nabinya adalah nabi yang paling sempurna. Nabi yang paling sempurna dari segi apanya kan kita juga nggak lihat. Kita juga nggak pernah melihat kesempurnaan dari segi apanya ya, mau dilihat dari Quran maupun dilihat dari hadis. Itu tidak ada bukti sama sekali. Sempurna kok buta huruf. Nah, itu dia ya. Masa nabinya sempurna mengajar, kemudian murid-muridnya atau orang-orang sekarang malah lebih pintar-pintar daripada dia. Nah, kemudian dia bisa menikahi banyak. Itu Bu Fadila Bu Fatimah Ya. itu membuktikan kalau SWT itu tidak maha kuasa. Karena dia tidak tahu orang yang dia pilih itu adalah buta huruf. Nah, ini salah satu menurut saya Pak, ya ketika diklaim sebagai ummi atau orang buta huruf ya, ini saya rasa untuk menutupi Itu kan alasan, supaya Bu. Iya alasan, makanya ini dianggap dongeng juga kan. Salah satu dongeng. Ya, untuk menutupi seolah-olah cerita-cerita yang di dalam kitabnya itu tidak meniru dari kitab yang sudah ada. Itu dia. Gitu loh. Nah, makanya salah satu dongeng kan Pak di sini kan. Betul Ya kan? sekali, setuju Karena saya.
dalam Alkitab itu kan menceritakan banyak sejarah-sejarah para nabi, kemudian pindah dengan berbahasa Arab, tetapi dengan cerita yang berbeda. Tokohnya sama, ceritanya berbeda. Nah, ini artinya kan dongeng. Nah, ditambah lagi, kenapa kita katakan dongeng? Umat Islam paling tidak setuju kalau Qur'annya itu berdasarkan sejarah, tetapi berdasarkan tulisan yang dari langit kejeblok jatuh dan jadi buku. Nah, artinya kan dongeng, ya kan? Kalau namanya sejarah ya harus ada realitanya. Ini di mana dulu Musa begini, Musa begitu, apa di bangsa Arab terus berbahasa Arab, kan enggak. Betul. Kan gitu ya. Nah, itu loh maksudnya. Ini salah satu adalah mungkin saya katakan adalah dongeng seperti itu. Ada lagunya loh Bu itu, alasannya itu. Lagunya PA lagunya. Mencari sebab dan mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Hasratnya itu apa yo? Bibir asik. Aduh. Lanjut. Ya, Ibu itu Fadila. udah Pak. Shalom, sudah, Ibu ya. Fadila. Fatimah, Pak. Ibu Fatimah, Ibu Fadila udah ada itu ya? Ibu Fadila ada, Bu Fatimah ada. Ibu Fadila udah datang. Wahai sudah masuk nih wahai ini. Wahai, Ibu Fatimah. Lali tokar aku. Ayo. Enggak lihat saya, Bu. Tapi saya fokus ke Pak Wahyu lagi nyanyi begitu tuh saya pengen nyanyi jadinya kan. Sampaikan Bu, apa yang Ibu mau sampaikan. Silakan. Siapa duluan nih? Ibu Fadila. Pak Alexis dulu kayaknya. Pak Alexis sudah? Ya. Lady first Bu, lady first. Oh, aku seta. Iya, engko dak karine gosong nek kesuwen ditinggal. Pak Wahyu ini tang ajas ya. Aduh, ngos-ngosan Melayu dari apa? Dari channel sebelah terus ke sini. Pak David sudah duluan. Oke. Jutaan muslim murtad tinggalkan Islam karena dongeng Al-Qur'an. Ya, orang sudah pada pintar kok. Kenapa orang sudah pada pintar? Sebentar lagi internet diharamkan karena takut orang jadi tahu. Ya, jadi tahu apa namanya ya? Ajaran yang sesungguhnya gitu ya. Jadi jutaan muslim meninggalkan imannya. Yang uniknya itu adalah dari apa negara asal muslim itu berada. Jadi Timur Tengah itu udah banyak yang ateis. Mengapa mereka pilih ateis? Mereka pilih ateis karena ya mungkin hampir sama seperti saya dulu, ateis dulu, baru kemudian memilih Kristen. Karena kalau akan langsung ke agama Kristen, bisa jadi mereka susah akan move on dari iman yang lama. Jadi mereka mengosongkan diri dulu. Dari pengosongan diri itu mereka akan belajar kebenaran dan akan menemukan kebenaran. Jadi kalau saya bilang semua tuh terbongkar pada kebenaran itu akan menunjukkan jati dirinya sendiri. Tinggal nunggu waktunya aja. Ini bom waktu sebenarnya. Ya. Karena apa? Saya punya banyak teman-teman orang Syria ya. Orang Syria yang asli Syria, kemudian mereka adalah orang-orang ortodoks Syria yang kemudian mengungsi di Indonesia. Mereka cerita, mereka tinggal di Indonesia itu amat sangat menyedihkan karena ya nggak bisa bekerja. Tetapi saya luar biasanya iman mereka sangat kuat loh. Mereka itu sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, malah digoda-goda untuk pindah jadi agama Islam. Salah satu teman saya, ya dedengkotnya mereka lah gitu, pentolannya mereka tuh bilang gini, wah kami nggak akan goyah. Karena apa? Kami tahu di kitab kamu, karena bahasa kitabmu itu bahasa kami. Lebih tahu kami tentang ajaranmu, tentang kitabmu daripada kamu. Ngomong begitu mereka sama penduduk di situ. Ya mau bilang apa? Sedangkan penduduk di situ orang Islam tapi nggak tahu dengan kitabnya sendiri. Mereka lebih paham gitu loh. Ya, kadang-kadang saya melihat orang-orang Kristen di Arab itu di Timur Tengah khususnya ya. Di Timur Tengah itu orang-orang Kristennya itu mereka lebih kuat. Karena apa? Karena mereka tahu mau lu kasih gue istilahnya kenikmatan duniawi sulit menggoyahkan karena mereka tahu isi kitab mereka sendiri gitu loh. Mereka tahu. Makanya jarang kita dengarkan misalnya pendeta atau abuna, seorang abuna. Saya belum pernah dengar ya. Seorang abuna dari misalnya
Kristen Libanon kah, Mesir kah, atau manapun itu menjadi mu'alaf. Saya belum pernah dengar tuh. Yang beberapa kali kita sering dengarkan seorang syekh, seorang guru besar di Al-Azhar masuk Kristen. Kalau pengen lihat itu nonton itu ya di ini channel apa ya, SA7 kalau saya nggak salah, channel SA7 itu isinya tentang murtadin Arab semua. Jadi setiap seminggu sekali dia menampilkan kesaksian para apa ya, para petobat baru itu ya, orang-orang asli Timur Tengah itu banyak sekali. Setiap seminggu sekali mereka pasti tampilkan kesaksian itu. Saya sering nonton. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, inilah masa-masanya, masa penuaian itu sebenarnya. Cuman ya balik lagi Alkitab tuh nggak pernah salah. Tuaian banyak, pengerja yang sedikit. Al-Quran lagi, Alkitab nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Apa yang sudah termaktub di dalam Alkitab itu pasti terjadi gitu loh. Ya, kalau kita lihat masa-masa ini ya, masa-masa ini di sini di Indonesia orang sibuk Arab-Araban. Di Arab bahkan sekarang sudah membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Negara yang paling sangat dibenci orang Indonesia. Arab malah ke barat-baratan sekarang, nah, Bu. Makanya, iya, kebolak-balik jadinya. Jadi kalau nggak usah sekarang, sebenarnya dari dulu kan keluarga saya kan sana ya. Dari dulu tuh mereka tuh nggak ada yang kalau kita bilang tuh yang kayak bayangan kita yang kelihatan sekarang itu sangat inilah Islami. Enggak. Kalau sudah ngumpul ya biasa-biasa aja. Bisa dilihat lah, misalnya artis-artis yang keturunan Arab itu, yang nggak pakai hijab juga banyak. Yang kelakuan minus itu paling banyak. Kalau udah ngumpul tuh biasa aja. Nggak ada lagi ceritanya, oh harus pakai hijabnya. Ya pesta-pesta aja. Kalau saya bilang, lebih beradab orang-orang pribumi loh. Orang-orang Indonesia loh. Orang-orang Indonesia tuh tahu punya rasa malu. Kemudian bagaimana bersikap ramah tamahnya. Orang sana tuh enggak. Mereka tuh kadang-kadang suka pamer. Orangnya suka pamer, orang sana itu ya. Orang-orang suka pamer modelnya. Di Indonesia ini ladang empuk sebenarnya buat mereka. Untuk apa? Untuk dijadikan bulan-bulanan, main-mainan mereka gitu. Cuman kitanya nggak sadar gitu. Bu Fadilah. Ya, itu ada yang nanya, ada yang bilang gini, mana perusahaan Arab di Indonesia tuh? Di puncak itu? Puncak banyak, perusahaan obat kuat paling banyak. Iya kan? Perusahaan obat kuat tuh ada di puncak ada. Banyak. Iya, iya Pak, banyak. Perusahaan bikin keturunan yang nggak jelas tuh banyak di puncak tuh. Ya enggak, Bu Fatimah? Iya, di live chat. Turunan mut'ah. Ya di live chat ada permintaan lagu Bulan Madu bersama Babu. Bulan Madu bersama Babu. Iya gue. Bulan ada. Ini lagi tadi ada lagu juga yang disebutkan itu suruh ngelengkapi, nanti saya nyanyikan tuh. Oh, Pak Wahyu, mantap Pak Wahyu. Mantap itu. Ya. Jadi kalau saya bilang ya mereka ini sekarang sudah mulai ketakutan. Kuda berwajah babu gitu ya. Iya. Kuda berwajah babu. Gini. Kudaku lari kencang masuk ke rumah bujang. Kalau saya begitu lari telanjang. Lagu orang Melayu itu Pak. Lagu orang Melayu saya kecil-kecil sering nyanyi itu tuh. Hei kudaku lari kencang masuk ke rumah bujang mandi telanjang. Itu saya masih panjang-panjang. Lagu orang Melayu itu kocak. Waktu saya kecil-kecil sering begitu. Jadi kalau ya balik lagi ya, internet itu membuat orang, ya kita pernah bahas itu ya Bu Fatimah ya, membuat iman orang itu bisa jadi setipis tisu, bisa menjadi meneguhkan iman. Kalau buat orang Kristen sih tidak masalah. Kalau buat orang Kristen juga bahkan itu bisa meneguhkan iman kekristenan kita. Karena apa? Dengan demikian kita tahu kebenaran yang sesungguhnya gitu loh. Banyak hal yang bikin mereka meninggalkan Islam. Kebanyakan sih mereka sudah tahu kebenaran itu. Kalau saya tuh simpel sebenarnya. Iman itu adalah ketika ajaran itu membuat kamu bermanfaat bagi kamu dan orang lain, ikutin. Kalau itu lebih banyak mudaratnya,
dan hanya menguntungkan dirimu sendiri, tapi merugikan orang lain, tinggalkan. Simpel kan? Karena Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Otomatis Dia memberikan kasih, dan kita belajar tentang kasih itu dengan mengasihi sesama manusia. Jadi makanya Tuhan bilang kan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kalau kita lihat di situ, artinya harus sama rata, bermanfaat. Iman itu, ajaran itu bermanfaatnya bukan buat dirimu sendiri, tapi juga ketika kamu melakukannya bermanfaat buat orang lain. Bukan iman yang egois, supaya diri kita sendiri dapat pahala. Misalnya nih, saya sama Bu Fatimah berantem, adu mulut. Saya memfitnah Bu Fatimah misalnya. Bu Fatimah dulu masih ingat pasti Bu Fatimah. Bu Fatimah bilang, biarin aja. Gak bahaya tau, mulutnya diadu itu. Jangan gitu Pak Wahyu. Wes bengi-bengi gitu. Ya. Saya bertengkar sama Bu Fatimah, terus Bu Fatimah, saya memfitnah Bu Fatimah. Nanti Bu Fatimah, pasti Bu Fatimah bilang begini, biarin aja. Toh nanti pahala Bu Fadilah ke saya dan dosa saya ke Bu Fadilah. Bener nggak Bu Fatimah? Kita dulu. Bukan cuman itu Bu, kalau kita mengimani nih ya, dulu tuh, kalau orang yang mati dalam keadaan melahirkan saja, itu bisa langsung mati syahid Bu. Nah, Iya, kemudian betul. sekarang ada lagi Bu, tuh di TikTok atau di mana itu ya, di media sosial tuh selalu bertebaran tuh bilang katanya seorang laki-laki yang dalam keadaan capek pulang kerja dengan sangat lelah, kemudian itulah pada saat itulah dosanya dihapus. Coba sekarang kayak begitu-gitu tuh diviralkan begitu, nggak tahu itu dari mana juntrungannya, bisa orang lelah bisa kalau kita ya kan, kalau kita telah Bu, berarti dia egois. Pengen pahala tuh di PDW, bener nggak? Imajinasi ya Bu. Menurut saya tuh imajinasi semua, imajinasi yang datang dari mereka sendiri menurut saya, dari kita sendiri juga gitu loh. Enggak, kalau saya bilang selain imajinasi itu menampakkan keegoisan. Kenapa? Biarlah orang lain berdosa, yang penting aku berpahala. Ayo. Kalau Kristen kan nggak begitu. Kalau masalah Quran juga begitu Bu. Quran juga begitu. Rasulullah karena ajarannya kan begitu. Makanya saya bilang tadi, kalau ajaran itu mementingkan dirimu sendiri tetapi merugikan orang lain, ya sama juga bohong. Ajaran yang tepat adalah bermanfaat buatmu dan orang di sekitarmu. Kalau kita kan jelas bermanfaat buat orang sekitar. Makanya dikatakan ketika kita mendapat berkat, maka berkatilah orang lain. Benar nggak? Kalau dia kan di PJW. Dari sononya Bu, dari sononya aja bulan dibelah itu coba manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya kan? Lah, makanya aku dibilang mulut ember, aku di live dibilang Pak Wahyu mulut ember gitu. Baskom bukan ember, kurang besar. Ember kecil. Baskom. Nah, makanya saya bilang mereka ini apa namanya? Ya, saya bilang iman egois, pengen surga tuh di PDW gitu loh. Jadi simple. Kalau kita sudah menemukan kebenaran sejati itu, kita akan tahu, bisa melihatlah. Asal apa? Kita mau buka hati, buka pikiran kita. Kalau misalnya sudah tertutup, angel menurut kita manusia, tapi pasti bisa Tuhan bukakan gitu. Karena mereka ini belum berpikir aja. Karena kalau baca-baca di live chat gitu ya, aku ya mengguyah-guyu tok gitu. Nah, kadang-kadang ya apa ya? Dan yang dipertanyakan dari dulu, sekarang dan sampai sepanjang segala abad itu terus sudah dijawab takok meneh. Ya udah, saya tanya yang berbeda Bu. Saya tanya berbeda, mau nggak Ibu jawab? Pertanyaannya adalah belah duren dengan belah bulan lebih bermanfaat mana? Aku enak belah duren bisa dipangan kalau senenganku. Oh gitu ya, iya itu maksudnya Bu. Saya buat pertanyaannya berbeda kan? Iya. Nah maksud saya kalau mereka ini kan pertanyaannya itu ay. Yesus berkolor, Tuhanmu berak, Tuhanmu makan. Itu dari dulu sekarang sampai sepanjang segala abad itu aja yang ditanya. Sudah dijawab, tanya meneh. Kalau ya maaf ngomong ya, saya punya anak yang autis ya. Jadi sudah dijawab tanya, bukan karena dia tidak tahu. Jadi mereka ini kayak orang autis, sudah dijawab takok meneh, wis dijawab takok meneh gitu loh. Sama lah kayak kalau saya bilang sih anak autis masih mending. Anak autis itu rata-rata jenius. Dalam satu hal dia jenius luar biasa. Kalau mereka nih saya bilang ya apa Dewi kayak Bu Fatimah kan intelektual mereka ini.
Bukan intelektual, ontalektual. Bahasa saya itu ontalektual. Karena apa? Sudah dijawab takok meneh, sudah dijawab takok meneh, sudah dijawab bertanya terus tanya-tanya lagi, dan itu aja pertanyaan. Kalau bukan orang-orang bodoh apa itu namanya? Kalau kita kan sudah dijawab, kayak Bu Fatimah tadi tanya saya, langsung jawab, ya kan? Nah, Bu Fatimah udah tahu jawaban saya. Bu Fatimah nggak mungkin dong tanya lagi. Gitu loh. Bukannya membantah atau memberikan argumen, tetapi takok meneh, ini yang parah gitu loh. Monggo Pak Lidara. Oke, terima kasih Bu Fadila. Ya, terima kasih. Silakan, ada Pak Alexis, silakan Alexis. Selamat malam. Asik juga nih ceritanya ya. Sunnah Rasul. Jadi saya juga ini mau bikin hadis, Bu, tentang dalil-dalil untuk jawaban kenapa bisa berpoligami. Jadi umat Islam ini saya mau ajari, saya mau kasih hadis bahwa berpoligami itu sah-sah saja, dan itu sudah bisa diterima secara pandangan umum. Karena kalau dikatakan itu istri, berarti menggenapi poligami. Karena kalau istri pertama itu namanya iswan. Jadi kalau istri kedua namanya istu. Jadi untuk digenapi menjadi istri. Nah, itu umat Islam itu pasti terima itu. Bisa aja Pak Alexis. Iya. Saya kapan mikirnya dapat wahyu nih. Pak Alexis dapat wahyu kayaknya ya. Iya. Jadi ini ini umat Islam pasti imani dan akan menjadikan bahan pembelaan karena dia sudah imani apa yang saya barusan uraikan. Nah, karena kita tahu ya bahwa sumber Islam di mana identitasnya sudah disampaikan oleh Al-Quran, ya kan? Seperti kalau dikatakan bahwa Musa itu Islam, Yesus itu Islam, terus Isra Mi'raj, naik ke langit ke-7 dalam semalam, kemudian melakukan sakramen pengorbanan, artinya hari kurban, yang mengadopsi daripada kurban yang pengujian iman kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Mereka tidak tahu bahwa hari kurban itu, mereka tidak tahu definisinya, bahwa apa maksud dan tujuan ketika Ishak itu akan dikorbankan. Itu adalah nubuatan. Nubuatan bahwa yang akan dikorbankan itu akan datang, yang dikorbankan adalah firman yang akan menjadi manusia. Itu tujuannya. Itu nubuatan yang dilakukan oleh Abraham. Jadi orang Islam ini, umat Islam ini, dia begitu mengimani tanpa dia berpikir. Tanpa dia berpikir. Sehingga dia menerima saja apa yang menjadi dalil di dalam keimanannya. Seperti kalau macam kita ini yang waras, yang punya akal, kalau kita berusaha untuk mencari kebenarannya daripada sumber-sumber Islam ini, kita nanti dalam kebingungan. Setelah kita dalam kebingungan, akhirnya kita meyakini. Nah, setelah kita meyakini, kita menjadi orang gila. Nah, orang-orang yang beriman dengan sumber Islam itu adalah orang-orang yang menerima Al-Quran itu adalah orang gila. Kenapa saya katakan demikian? Karena Al-Quran sendiri yang menyatakan. Al-Quran loh sendiri yang mengatakan bahwa orang yang beriman, orang yang menerima Quran itu orang gila. Itu ada di Al-Hijr 6. Jadi sudah cukup jelas bahwa untuk memahami dari kitab-kitab mereka, sama saja kita memahami kebodohan mereka. Jadi cukuplah kita menjadikan mereka adalah bahan-bahan tertawaan saja. Ya oke, makasih. Silakan Pak Lidara, lanjut. Iya. Baik, mantap. Oke, kita ke Pak Elvin. Selamat malam, Pak Elvin.
Malam Pak Lidara. Malam Pak Wih, David. Pak Alvin lah. Waduh, luar biasa ya. Malam. Jumpa lagi Pak kita Alexis ya. malam. Ibu Fadila. Ibu Malam. Fatima malam. Malam, Pak semuanya. Aktivis. Ya. Ya, judulnya ini ya, pemurtatan di Indonesia makin ramai ya. Saya mau kasih satu dalil yang Pak Alexis tadi bilang bahwa Musa tadi dikatakan oleh umat Muslim adalah Islam. Ini maaf, kalau saya memang di daerah pernah kasih tahu sama mereka, saya buktikan bahwa Musa itu bukan Islam. Nah, kebetulan ya puji Tuhan, saya kan pernah ke Yordan, ke makamnya Musa. Di situ ada foto di gereja ortodok. Nah, di dalam gereja itu dekat makam itu di mimbarnya ada meja yang bergambarkan tiang ular tadi, Pak ya, Pak Lidara ya Pak. Di situ saya bilang, kamu lihat gambar saya ini, foto saya. Itu gambar tiang tembaga ular yang di mana di gereja ortodoks itu. Saya tanya, Musa yang mana kamu imani? Sedangkan Musa yang ternyatanya di dekat di makamnya itu ada gereja ortodoks. Tidak ada gereja di situ, saya bilang. Mereka terdiam semua. Nah, itu salah satu yang harus kita buktikan. Dan ada lagi yang saya mau usul kepada opal kita ini, kalau kita menayangkan yang video seperti ini panjang lebar, ini sangat penting. Alangkah baiknya juga kita mengadakan video yang singkat-singkat, Pak. Artinya poin-poinnya aja masukin ke TikTok. Karena begini, orang-orang daerah ini mereka cenderung gimana ya? Maaf ya, mereka cenderung takut habis pulsa gitu loh. Nah, makanya pentingnya dibuat video-video yang singkat-singkat, poin-poinnya, seperti contoh yang sejarah Muhammad Islam melarang makan babi itu, Pak. Yang itu. Nah, itu bagus itu. Itu singkat, padat, pesannya sampai dan membuat mereka menjadi penasaran. Nah, itu. Ya, saya sarankan begitu supaya gaung tentang untuk memintakan Injil ini sampai ke daerah-daerah dan mereka mau membuka channel-channel di mana nantinya akan membuat mereka penasaran, Mbak. Begitu, Pak Lidara. Ini usul saya ini ya. Kita buat video-video yang singkat, yang pesannya membuat mereka penasaran. Nah, itu kira-kira yang jadi masukan saya, Pak Lidara. Ya, saya tambahkan ya. Tapi kalau dibuat itu video-video itu nanti yang mau menjadi Muhammad siapa? Karena nanti siapa yang mau berani mengambil peran sebagai Muhammad, digigit telinganya sama babi? Enggak, itu contoh, Pak Alexis. Itu contohnya, itu contohnya. Nah, kalau video yang kita tayangkan ini kan panjang, Pak ya. Nah, bagi mereka yang awam-awam ini, mereka jenuh dan juga berpikir mereka, wah ini bakal habisin pulsa saya gitu loh, kuota saya. Nah, ini coba kita juga buat video-video yang singkat, padat, pesannya sampai gitu loh ke mereka yang membuat mereka penasaran. Nanti dari situ awal mulanya mereka akan berlanjut untuk membuka video-video yang panjang lebar ini, Pak. Itu maksud saya. Nah, kalau yang tentang yang Muhammad digigit telinganya oleh babi itu contoh, Pak. Contohnya seperti itu maksud saya. Ya, itu Pak Lidara. Baik, terima kasih. Biasa. Ya, oke Pak Alvin. Kita ada kebenaran sejati. Silakan Pak, kebenaran sejati. Kebenaran sejati mungkin ketiduran. Silakan Pak Wahyu Ilahi, apa yang mau tambahkan lagi? Silakan. Iya, itu malah di live chat saya suruh nyanyiin lagu-lagu lagi tuh Pak, aneh-aneh aja itu. Ini ya nggak apa-apa.
barangkali disawer nanti. Oh ya, biar nyawer nih. Tadi yang minta lagu yang dirubah syairnya tak Ada ini. yang minta bahas itu tuh, ada yang minta bahas QS3 Ayat 28. Oh ya. Mencari sebab dan mencari alasan supaya tercapai takiyahmu. Dah itu. Nah, nggak usah diganti tuh Pak. Tercapai hasratmu, hasratnya. Nggak usah diganti tuh pas itu. Oh ya, ya wes. Ada yang minta takiyah nanti. Ada lagi bulan madu bersama pembantu. Ya, aduh, saya banyak-banyak. Ya, tapi saya ini ya. Saya itu sekarang itu serba bingung Pak Lidara dan teman-teman ya. Ketika saya duduk yang mendengarkan komen-komen dan mendengarkan anggota legislatif kita yang notabene katanya wakil rakyat kok kayak gini standarnya kan gitu ya. Negara hidup di negara yang antah berantah wis nggak ngerti apa-apa. Ya, kitabnya sendiri dibuat film dibilang penistaan. Kita membuat film Alkitab kita dibilang penyesatan. Yuk, kita kon ngopo gitu loh. Kita suruh mempercayai dongeng, yuk mau lah ya. Kita bukan orang gendeng kok, bukan orang gila kok. Ya. Coba teman-teman ya semua ya pemirsa Lidara Raywa Channel ini, coba Anda hidup di Indonesia, mau bikin rumah ibadah nggak boleh, mau sembahyang menurut iman kita nggak boleh, suruh kita belajar kitab-kitab gombal gambul, kitab contekan, ya, bikin filmnya menurut kitab kita dibilang penyesatan, takut menyesatkan umat. Ya umat siapa? Yang goblok siapa? Kenapa saya harus ikut goblok? Ya mau dah. Nah ini ya saudaraku semuanya. Kalau Anda mau berbicara tentang tadi disampaikan Pak King David tentang Taurat. Ya, Taurat itu apa saja sih? Seringkali juga anak-anak Tuhan juga kurang memahami tentang Taurat ya. Tetapi tidak semua ya. Yang mereka yang Kristen dari itu karena di gereja tidak mendapat pengajaran tentang apologet ya, tentang sejarah itu ya. Ya disebut Taurat itu kan ada dua, yang namanya Taurat Tuhan, di mana Tuhan menulis perintah ya dan larangan, ya di dalam 2 loh batu yang disebut 10 perintah Allah itu Taurat Tuhan. Nah kemudian ada Taurat Musa. Nah Taurat Musa itu adalah perintah dan larangan bagi keturunan Israel, bagi keturunan luhurnya yang disebut 613, yaitu Aseh dan Lota Aseh itu kan begitu. Nah yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus itu yang mana kan gitu. Saya dengar diskusi kemarin di TikTok apa di mana itu ya burung celepuk itu, celebes apa celepuk itu menanyakan yang dibatalkan yang mana. Yang dibatalkan itu bukan Taurat Tuhan tapi Taurat Musa yang berbicara hukum tradisi yang disebut memang sudah betul menjelaskan tentang hukum moral, hukum yudisial dan hukum seremonial. Moral yang dimaksud moral apa? Moral standar Yahudi, seremonial Yahudi atau keturunan Israel dan hukum-hukum secara tradisi yaitu Israel itu. Ya kalau mau belajar, maka datang ke channel sini, dengerin paling enggak. Nah, itu. Jadi kalau mereka mengatakan mereka menyempurnakan ya kitab-kitab terdahulu, ya kitab yang terdahulu yang tidak sempurna di mana? Oke, ya kemarin waktu saya masih di sana mungkin Bu Fatimah, Bu Fadilah samalah, yaitu tentang sholat, gitu ya, tentang sholat. Sholat itu dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yes, mas ini. Itu adalah 50 rakaat dan nggak mungkin umatmu mampu kan begitu. Itu yang diajarkan Ustadz saya dulu. Ya, terus disempurnakan, itu bukan disempurnakan, itu didiskon kalau jadi 5 itu bukan sempurna. Jadi disempurnakan dan diskon itu harus ngerti ya. Itu. Nah, hukum apa? Kitab mana yang disempurnakan? Nah, ayat mana yang disempurnakan? Nggak ada. Gitu. Jadi bangsa kita itu mau kayak apa? Masyarakat Indonesia itu sampai kapan hidup dalam dongeng gitu loh pertanyaannya itu. Sekarang lembaga-lembaga organisasi mereka sudah tidak mampu. Sekarang dia selalu minta polisi tangkap, polisi juga capek. Ya, harusnya yang ditanyakan, yang goblok itu siapa sih sebenarnya? Gitu aja sebenarnya. Pertanyaan simpelnya itu. Yang ngawur, yang menista, yang goblok itu siapa sih? Yuk kita duduk sama, kita uji yuk. Gitu aja sebenarnya kan. Wes fair-fairan aja lah kita ini, bangsa kita ini. Yang suka cerita-cerita dongeng, ngutip-ngutip, memalsukan, ya menarasikan yang aneh-aneh dari kitab aslinya itu siapa sih? Ya.
Harusnya begitu. DPR juga sama, panggil wes, ya. Sekalian basah wes, karena mereka sudah mainnya sudah nggak fair nih, menggunakan lembaga-lembaga negara, nggak fair, ya. Maka sekarang ya anak-anak Tuhan yang ada di DPR, ya ahli-ahli yang ada di Indonesia ini, anak-anak Tuhan itu ya ayo diamprokin aja wes, wani gak mereka, fasilitasi DPR, fasilitasi negara. Jangan dikorbankan terus orang Kristen itu apa-apa nista. Lah yang kita sendiri yang selalu dinista kok. Lah buku mereka itu kan belum belum ada, bu, kita sudah ada. Ya saya haikul yakin ya, saya katakan kalau Alkitab itu menulis tentang nabinya gua robek sendiri, gua bakar sendiri, lo nggak perlu repot-repot. Kaum kadrun kadal guru nonta-onta pekok itu ya. Ya, nggak perlu. Kami sendiri yang di sini yang merobek, yang membuang itu. Ya, mohon maaf, sorry. Nama nabimu, nama Tuhanmu ada di Alkitab kita itu. Sorry, karena kenajisan, kejijikan bagi kami umat Kristen ketika Tuhan itu melegalkan, Tuhan itu memberi perintah untuk mengawini budak-budak itu nggak ada. Untuk membunuh itu nggak ada. Jelas perintahnya jangan membunuh, ya. Jangan ada Allah lain atau ilah lain. Kok mau nyamain, ya. Jadi nggak usah repot-repot ya. Umat Kristen nggak butuh pengakuan dari saudara, itu nggak butuh. Ya jangan menggunakan istilah-istilah. Loh, istilah mana? Oke, kita tidak akan menggunakan istilah itu. Kita kembali bahasa-bahasa yang Indonesia saja ya. Ya sudah, jangan menggunakan juga dong. Ya, tokoh-tokoh iman dalam umat Kristen itu Abraham, Adam, ya dan seterusnya itu. Bulus, ya, Paulus jadi Bulus, Hawariun dan itu buang dari kitabmu. Jadi apa kitabmu? Fair. Jadi cara diskusi, cara kalau atos-atosan begitu. Nah, mari ya, anak Tuhan bukan waktunya tinggal diam. Ya, para pemimpin KWI, PGI ya, cendikian-cendikian kita, sekolah-sekolah itu jangan berdiam diri lagi. Kasihan saudara-saudara kita ya, hidup dalam dongeng-dongeng, hidup dalam pengajaran-pengajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika kita mengasihi, ya memang kasih itu perlu pengorbanan gitu loh. Ya tadi lagunya cukup bagus, lagu dari Betawi itu. Ya, pasti ada biaya jadinya. Ada biaya yang harus keluar, ada pengorbanan. Bukti kasih kita kepada bangsa kita ini, kepada saudara kita. Yuk sampaikan, yuk bangkit, cerdaskan bangsa kita itu. Ya. Kalau perlu diundang dong DPR, mengundang dong. Jangan main lewat lembaga, lewat kekuasaan mengatakan jangan ditayangkan, itu merusak akidah, ya. Karena tidak sesuai dengan. Nah, sejak kapan Quran itu sesuai pada sejarah, fakta sejarah saja. Jangan berbicara iman. Jangan berbicara iman dulu, berbicara fakta sejarah. Sejak kapan Quran itu bisa membuktikan fakta sejarah itu, cerita itu. Karena Alkitab kita itu bukan hanya secara teologis, tapi juga secara historis. Ya, bagaimana bisa secara teologis itu ya dan amin kalau historisnya aja gumbal-gambul. Alkitab bisa menjawab baik secara historis maupun teologis itu nyambung. Itulah perjalanan bagaimana Tuhan memimpin bangsa ini, memimpin anak-anak Tuhan di Indonesia untuk mengenal Tuhan yang benar. Melalui apa? Melalui sejarah. Nah itu ya teman-teman semua, yuk kita semangat nih ya anak bangsa ini. Ya tadi saran-saran dari saudara kita cukup bagus juga, membuat video-video pendek dalam TikTok, mereka yang bermain di sosmed, silakan, saya sangat setuju. Ya katakan ya, Musa yang ada di Alkitab berbeda dengan Musa yang punya nama akhiran AS. Abraham berbeda dengan Ibrahim AS. Adam berbeda dengan Adam AS. Harus kita tegas. Yesus berbeda dengan Isa AS. Allah kita, ya YHWH, ya yang kita kenal di dalam berbeda dengan Tuhannya mereka Allah SWT. Sampaikan itu. Saya setuju TikTok itu. Supaya Isa berpikir. Sudah kampung, bro. Isa sudah pulang kampung tanpa pesan. Kita pensiun. Iya, saya setuju Pak King David ya, saran itu cukup bagus ya. Harus kita sampaikan ya, Bu Fat, Bu Fadila, teman-teman yang mungkin Bang Erben, Bu siapapun ya yang punya sosmednya itu ya, baik TikTok maupun itu, katakan dengan tegas. Bedanya di mana? Datang ke sini. Ya, datang kepada channel-channel Kristen, terutama channel Pak Lidara Rewawa. Bukan hanya datang orangnya, datang juga stikernya. Pak Wahyu. Ya, gimana? Saya setuju.
Ya, saya setuju dari pernyataan Pak Wahyu tadi mengatakan kita bangun gereja juga dipersulit. Kalau memang Indonesia ini pemerintah misalnya, pemerintah ini kepengennya kita semuanya harus Islam. Ya Islam ya wajib, maksudnya harus siap untuk dikoreksi kitabnya, ya enggak? Jadi jangan dikit-dikit menista, merasa dinista. Karena ada di luar sana, di luar Islam itu banyak sekali orang mempertanyakan Quran, gitu loh. Banyak mempertanyakan kitab mereka, banyak mempertanyakan tentang nabinya, gitu ya. Jadi kalau misalkan Indonesia ini kepengen dilihat bahwa negara Islam itu akan lebih baik, kemudian agama juga paling baik, makanya jangan anti dikritik, anti dibahas kitabnya, gitu loh. Seharusnya sebagai kitab penyempurna itu harus menunjukkan ini loh, apologi itu bertanya seperti ini. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Pertanggungjawabannya adalah kita menjawab dan memberikan penjelasan atas dasar kitab kita. Begitu harusnya kan? Supaya orang tuh bisa tertarik, oh begitu ya ternyata. Contoh misalkan di surat Al-Fat ayat 2 misalkan. Kenapa kok Allah ini mengampuni dosa masa lalu dan masa depan? Ini dosa siapa gitu loh. Kalau apakah ini ditujukan hanya untuk Muhammad saja atau untuk seluruh umatnya? Nah, kemudian ada orang bertanya di luar sana, kenapa kok dosa yang belum dilakukan sudah diampuni dulu, ini nabinya enak benar misalkan. Bagaimana cara umat Islam bisa menjawab seperti itu gitu loh. Jadi jangan kepengennya semua harus dibangun masjid setiap 10 meter masjid, 10 meter masjid, 10 meter masjid. Kemudian dibangun gereja aja susahnya minta ampun, segitu jaraknya jauh-jauh. Bahkan kita juga bisa melihat fakta bahwa sekarang tuh bukan hanya waktu itu di mana Pak? Jawa Barat itu di mana? Yang melarang pembangunan masjid itu sampai sekarang Pandeglang Banten apa? Pandeglang ya kalau nggak salah ya. Nah, terus ada lagi di daerah mana tuh? Juga tidak memperbolehkan kotanya itu diberdirikan gereja. Nah ini sebenarnya sudah lama-lama nanti semuanya sudah nggak boleh ada bangun gereja. Kalau kepengennya semua masjid, semua orang tuh bisa menerima Islam, ya Islam ya harus fair seperti apa dikatakan Pak Wahyu tadi. Betul nggak teman-teman semuanya? Kira-kira. Jadi jangan sedikit-sedikit. Iya, betul. Ya, kalau katanya sempurna, katanya datang dari Tuhan, ya bertanya kan sah saya. Kekristenan lo mau cobain dari mana? Lo mau tanya dari mana? Kita jawab kok. Itu loh caranya ya kita berbangsa ini loh. Cuman ini udah nggak fair Pak Lidara ya teman-teman ya. Ya udah polisi sering diaduin, polisi juga capek. Polisi sebenarnya yang gila itu siapa ini sebenarnya sih gitu loh harusnya polisi ini. Kok terus urusan ini aja gitu. Nah dia capek, lapor polisi lamban, polisi juga males. Sekarang lewat DPR, ya DPR mulai ngwek. Ya sekarang tanya lagi, ya DPR berani nggak ngobrol, ya toh? Tanya para kan jelas sekuler kita ya, Pak Bambang juga sudah memberi hak jawab, ya dan teman-teman pengajaran Bu siapa itu dari sarapan pagi itu dan kita teman-teman apologet itu. Harusnya mereka mikir, ini sing gendeng tuh, sing gila itu siapa tuh sebenarnya? Yang ngawur, yang nyontek itu siapa sih? Yang menyesatkan, yang menista itu siapa sih sebenarnya gitu? Ajaran sebenarnya itu yang mana sih gitu loh? Ya toh, kalau perlu negara, ya daripada kunjungan ke mananya itu para partai politik itu, udah kunjungan kerja itu ke konstituennya itu, udah perwakilan dari semua komisi itu dan MPR datang ke Israel gitu loh. Ikan sumbernya di sana. Itu kan sebenarnya problem yang sebenarnya kalau berani, jangan apa-apa menggunakan aparat, apa-apa menggunakan kekuasaan. Takbir. Itu. Sanak juga lama-lama loh teman-teman, sanak ini. Yuk, kita itu suruh ngapain? Kalau saya suruh percaya dongeng, ya mau lah. Gitu loh. Ayolah yuk kita berbangsa itu yang cerdas ya. Jangan mau digoblok-goblokin lagi sama cerita-cerita padang pasir itulah. Lebih baik kembali, umpamanya orang Sunda wiwitan itu bagus itu pengajarannya. Iya toh? Kalau mau kembali kepada leluhur kita, Kejawen yang di Batak itu apa namanya agama saya lupa itu ya. Di mana kita memiliki budaya-budaya yang luar biasa, lebih pintar dari ajaran Yaman kan itu orang Yaman padang pasir itu. Udah nyontek, salah, dikasih tahu salah, ngeroyok lagi. Marah-marah lagi. Lapor lagi. Udah sebayangnya pakai toa, masih juga nggak puas ya, kita saja di dalam ruangan saja ya, masih dilarang. Kalau perlu sembayang tua kurang keras pakai bom sekalian wes. Ayo lanjut silahkan. Pakai bom yang nggak bisa suara Pak Lidara udah nyiapke air saember itu. Wah Pak Wahyu ini udah ngebul mau disiram. Nah, ya lanjut lagi. Jadi gini ya. Halo, dengarannya. Ya, lanjut. Jadi gini, memang banyak akhirnya
banyak yang murtad ya, banyak yang murtad. Karena apa? Ya karena ini. Ya kita lihat bagaimana mereka murtad ya, bahkan di dunia, ya di dunia sendiri murtad. Nah, kita lihat ya bagaimana kita dengarkan dulu ya. Bentar. Jadi ini yang akhirnya menakutkan mereka. Makanya tadi yang seperti teman-teman bilang bahwa mereka akhirnya mata gelap. Kalau orang udah mata gelap gimana sih ya? Sambar sana, sambar sini, lapor sana, lapor sini, kan gitu. Ya karena apa? Karena sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya kita dengarkan saja bahwa bagaimana kemurtadan ini dunia ya. In Asia and Africa, namely the large-scale conversion of Muslims to Christianity. Historically, this is completely unprecedented. Historically, it's very difficult, and very few people have converted out of Islam. There are a couple of exceptions to that rule, but in general, well, we know that Islam doesn't like people to convert out. In fact, if you think of the old line about the Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. That applies to Islam. You can't leave. And you can't leave to become an atheist, and you can't leave to become a member of another religion. In both cases, it's considered not just losing your faith, but apostasy, betraying the Muslim people. And it's been punishable by imprisonment or beatings, or in some cases, even death. Remember, for example, the fatwa that was put on Salman Rushdie, the writer, because he was seen as a sort of apostate to Islam. So this strategy of making it difficult, if not impossible, to convert out has historically stopped Muslims from doing it. And there, as I say, are a few exceptions to this rule. In 16th century Spain, once Catholic monarchs got a hold of Spain, they established preferential treatment for Catholics, and they essentially expelled the Moors, the Muslims, from Spain. Now, there were some Muslims at that time who converted to Christianity in order to be able to stay in Spain, but that's an historical exception. Even as late as the 1980s, a missionary wrote a book called 10 Muslims Meet Christ. And while the book focused on 10 Muslim converts, it was very clear from the book itself that this is extremely rare. It's really hard to get a Muslim convert. So like, I found 10. Let me tell you about their stories. But now, interestingly, in many countries, not just in one particular place, in Algeria, in Albania, in Syria, in Kurdistan, in Egypt, you have Muslims converting to Christianity. In fact, they're converting to Christianity in such numbers that there's even a name for them. They're called MBBs. Pastors call them MBBs, meaning Muslim background believers. Believers, Christian believers who come from a Muslim background. How many converts? No one knows exactly for sure. But from the Muslim side, you have had complaints. There was a complaint by a guy on Al Jazeera who said that by his count, 6 million Muslims are converting to Christianity each year. Think about that. That's a huge number. Traditionally, Muslims have gained forces by conquering. So they don't really convert people to Islam really by persuasion either. They use force. But as I say, very few people convert out. But now that's happening. Now, one of the most... why is it happening? Well, one reason it's happening is that people are rebelling, Muslims are rebelling against radical Islam. One pastor in Egypt apparently said that the Islamist, the Muslim Brotherhood President Muhammad Morsi was, quote, the great evangelist. Why? Because the extremism of his policies told a lot of Muslims, wow, this guy's... Ya, itu datanya sedemikian banyak ya di seluruh dunia bahkan. Nah, kita di Indonesia aja, ya yang di Indonesia sendiri kita lihat ya, yang di Indonesia sendiri. Bagaimana yang di Indonesia sedemikian besar, ya. Kita lihat sebentar. Luar biasa, sangat mengkhawatirkan yang di Indonesia sendiri ya. Kita dengar.
Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Subhanallah. Hampir setiap hari saya menerima laporan, ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Ibu jangan mau terus kesibukan, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Itu kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Awalnya nikah masuk Islam, pura-pura. Begitu punya anak, diancam. Ikut kamu dibaptis atau saya kawin lagi. Kamu dibaptis atau saya kawin lagi. Atau saya kawin lagi. Akhirnya mengalah masuk Nasrani. Nah, yang paling mengerikan ke depan ini saya pergoki adalah itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu Itu fitnah itu. di medan perang, itu dibuang. Ya, jadi itu. Itu datanya. Banyak yang mutrat ya gitu. Silakan Pak King David. Ada yang mau disampaikan? Apa itu dalam kurung katanya? Mana ada dalam kurungnya bahasa aslinya? Itu kan ngaco. Makanya dia disiksa di kubur itu sampai sekarang. Karena takiannya dia itu. Sekarang lagi lagi dipentungin. Ya, sekelas ke Profesor Quraisy Shihab saja nggak bisa tahu ya, mengatakan ke surga neraka itu adalah hak prerogatif Allah katanya. Loh, kalau kita sudah dikasih tahu sama Tuhan, iya kita dikasih tahu. Karena Pak Wahyu, iya Bu. Pak Wahyu, jangan usahakan sekelas Quraisy Shihab. Lah nabinya sendiri sudah bilang dia nggak tahu kok. Ketika ditanya sama sahabat kan, nggak tahu kan dia. Jangankan aku pun tidak tahu aku masuk surga atau masuk neraka, hanya dengan rahmat Allah. Lah, Quraisy Shihab nggak tahu lah, nabinya aja nggak tahu. Gimana sih Pak Wahyu? Lah, ibu belum dengerin tausiah Ustadz lagi ya? Bahwa apa itu zat Allah itu zat, wujudnya adalah Nabi Muhammad itu nggak? Oh sudah itu Pak, sudah. Makanya si Zuma pun mengakui itu. Iya, mereka tuh butuh validasi, Pak, butuh validasi. Karena kan siapa? Kalau nggak salah tuh Haidar siapa yang Basir. Haidar siapa? Haidar Basir ya, saya lupa. Haidar Bagir. Bagir. Dia bilang kan, sama tetangga kepleset dikit nggak apa-apa Pak. Ya, pleset siti artinya bedo loh kok. Nah, dia bilang Tritunggal itu, Trinitas itu adalah tauhid. Nah, supaya kepingin mirip-mirip lah minimal, kan gitu. Nah, jadi zatnya Allah itu adalah Muhammad. Jadi ketika Allah turun dunia jadi Muhammad itu. Ya Bu, pengen validasi Pak, intinya ya Bu. Ya Bu Fadilah, yang Quran mengatakan Isa itu kalimatullah dan rohullah itu di surah apa itu Bu? Maryam kalau nggak salah, Maryam ya. Maryam, saya ya. lupa. Waruhu minhu kan, waruhu minhu itu. Jadi ruh yang daripadanya, hu-nya itu Allah. Oh, ruh yang daripadanya kan, ruh daripada Allah kan gitu. Lah kalau Allahnya itu Muhammad satu, kalau Allahnya itu satu, ruhnya kan satu juga toh Bu? Lah ikut dunia.
Itu dia. Ya, yang lucunya kan sementara Qurannya menetapkan seperti itulah, tiba-tiba ada sebuah fatwa baru di tahun 2023. Seorang ustadz mengatakan Tritunggal itu ketika Allah turun ke dunia jadi Muhammad. Nah, ya itu enggak Tritunggal lah, Tri ini siapa? Apa Pak Tri belakang rumah Tri kayak in Pak? one, Bu, bukan Tritunggal, 3 in 1 mereka Nah, itu. Tri itu harus 3 loh, Pak. 3-nya siapa? Jibril nggak disebutkan loh. Dia cuma menyebutkan Allah turun jadi Muhammad. Berarti Dwi Tunggal tuh jadinya. Dwi Tunggal, koyo abri ae. Dwi Tunggal, oh ya zaman dulu ya. Nah, kalau saya bilang mereka kan butuh validasi. Yo, mereka sudah meragukan keimanan mereka sendiri. Bahkan Said Akhil Siraj mengatakan tidak ada pernyataan di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada. Coba. Kiainya sendiri loh ngomong begitu. Itu kiainya sendiri. Ya kan? Mereka ini butuh validasi. Jadi nanti hubungannya, filosofinya nggak bahas. Banyak alasan. Kalau saya bilang umat ngeles, cocok logi, terus apalagi umat kepo, terus pengen ikut campur urusan orang lain, merasa paling benar. Jadi kalau saya bilang kayak emak-emak komplek lagi ngerumpi, ngegibah kan. Oh si Anu suaminya selingkuh sama si Ono. Iya. Dan suka percaya hal yang berbau hoax. Nah, ini mereka nih kayak gitu. Kepo dengan urusan orang non Islam gitu, kepo mereka ini. Dan suka hal yang goib, Bu. Lah iya, pokoknya kayak emak-emak itulah, tukang gosip itulah. Ya kan, emak-emak yang ngumpul-ngumpul arisan terus ngegosip, ngegibah, itu sama tuh. Kayak misalnya kepo dengan agama Kristen ya kan. Diobo-obo, nanti muncul hoax. Kitab orang Kristen itu palsu. Nah, itu kan hoax sebenarnya. Hasil dari ngegibah ini. Sepihak. Ya kan Pak, hasil dari ngegibah, ngegosip. Ya. Giliran kita bilang, lu yang palsu, lapor polisi gitu ya Bu ya. Repot. Ngegibah, habis itu percaya dengan hoax. Sudah gitu nanti kan merasa paling benar. Oh bukan, kamu memang salah. Itu modelnya tuh kayak gitu, kayak mak kampung, mak norak gitu loh. Pokoknya, guys. Mereka modelnya tuh kayak gitu. Jadi apa ya, kepo aja dengan urusan orang Kristen, kepo dengan filmnya orang Kristen. Habis itu sudah kepo, terus nuntut sendiri gitu loh, terus bikin cerita hoax sendiri. Nah, kayak iya, misalnya Maryam dan Miriam, bikin cerita sendiri kan. Iya, ceritanya ya saya sih udah dengerin film Ibrahimnya mereka, saya udah denger, ya saya ketawa. Ibrahim ketemu sama si Sarah di di pasar atau di apa itu ya, saya udah lihat. Tapi yang sangat lucu itu ya, ketika dibuatkan film ya, dibilang penistaan kan gitu. Lah kita bikin film sendiri menurut kitab kita, dibilang penyesatan. Lu terus kon piye kita itu? Kon goblok, ya mau sing goblok kowe wae sing goblok kan ngono aja. Ora usah ngejak-ngejak. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.